Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniati dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi dan sedang melaksanakan PLP atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMAN 1 Tasikmalaya. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, silahkan persiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran. Kemudian, mengisi presensi yang disediakan di Google Classroom dan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing supaya apapun yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita di masa depan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, dan KD 4.4 yaitu menyajikan data hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Sebelum dilanjut, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian semua pernah mengalami luka pada salah satu bagian tubuh, baik itu pada tangan, pada kaki, ataupun pada bagian tubuh yang lain? Apakah kalian mengetahui proses apa sih yang terjadi pada luka tersebut sampai sembuh? Kemudian, apakah proses tersebut sama pada setiap makhluk hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa mengetahuinya dengan kita mempelajari materi pada hari ini. Apa sih? Nah, materi pada kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Kalian apakah sudah mengetahui apa itu pembelahan sel? Apa sih pembelahan sel itu? Nah, pembelahan sel adalah suatu proses pembelahan dari sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan dari pembelahan sel ini berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan, ada yang bertujuan untuk memperbanyak diri, dan juga ada yang bertujuan untuk mengganti sel-sel yang rusak atau yang telah mati. Seperti itu. Secara umum, pembelahan sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pembelahan sel secara langsung, dan yang kedua ada pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung adalah pembelahan sel yang tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Bisa juga disebut sebagai pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Kemudian, yang kedua, pembelahan sel secara tidak langsung terbagi menjadi dua, yaitu ada pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Untuk pembelahan secara mitosis, ini melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian, untuk pembelahan sel secara tidak langsung yang kedua ada pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Kenapa? Karena hasil dari pembelahan meiosis itu si sel anak hanya memiliki setengah dari kromosom induknya. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis atau pembelahan langsung ini tidak melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga dari sel induk langsung terbagi menjadi dua sel, sehingga disebut sebagai pembelahan biner. Pembelahan amitosis ini terjadi pada sel-sel prokariotik, misalnya pada bakteri dan pada amuba. DNA pada bakteri terletak pada daerah yang disebut nukleoid. Nah, DNA pada bakteri ini berbeda dari DNA pada sel-sel eukariotik. DNA pada bakteri berbentuk tunggal, panjang, dan sirkuler, sehingga tidak perlu dikemas menjadi kromosom sebelum terjadi pembelahan. Nah, kita lihat bagaimana proses dari pembelahan amitosis tersebut pada gambar di samping. Nah, pada pembelahan biner atau pembelahan amitosis, yang pertama kali terjadi pada sel tersebut adalah replikasi DNA dan elongasi. Bisa dilihat di gambar bahwa ada DNA yang mulai bereplikasi, kemudian masih ada dinding sel, dan masih ada membran plasma. Kemudian masuk ke tahap yang kedua. Pada gambar tersebut terlihat bahwa si membran plasma dan dinding sel itu mulai membelah. Kemudian pada tahap ketiga mulai terbentuk septum. Nah, setelah septum terbentuk, kan tadi DNA sudah ada dua ya, sudah bereplikasi, sudah mulai membelah membran
plasma dan dinding selnya. Kemudian yang terakhir, barulah si sel tersebut membelah karena sudah memiliki masing-masing DNA, seperti itu. Nah, pada gambar tersebut itu ada contoh awal pembelahan biner pada bakteri Bacillus. Kemudian kita akan membahas mengenai siklus sel. Siklus sel merupakan pergerakan dari satu pembelahan sel ke pembelahan sel yang berikutnya. Dan dalam proses tersebut adanya periode di antara pembelahan sel secara berurutan. Nah, pada sel-sel eukariotik, siklus sel ini terjadi dua fase fungsional, yaitu ada fase S dan fase M. Kemudian ada tahap persiapan, yaitu G1 dan G2. Nah, urutannya yang pertama kali terjadi adalah fase G1, kemudian masuk ke fase S, kemudian masuk ke fase G2, dan masuk ke fase M. Nah, fase G1, fase S, dan fase G2 itu termasuk ke dalam interfase atau persiapan. Sedangkan pada fase M itu terjadi tahapan-tahapan mitotik yang isinya di dalamnya ada tahap mitosis dan tahap sitokinesis. Fase G1 merupakan periode di mana sel aktif mensintesis RNA atau transkripsi dan protein atau translasi. Kemudian, fase S merupakan periode aktif di mana sel mensintesa ADN atau replikasi sehingga terbentuk pada tiap kromatin terbentuk DNA yang sama-sama sudah double helix. Kemudian, pada fase G2, kromatin mengganda menjadi dua, tetapi sentromernya masih tergabung. Kemudian, protein tubulin beragregasi membentuk mikrotubul yang kemudian akan membentuk gelondong. Nah, kemudian setelah itu, sel akan memasuki fase mitotik, yang di dalamnya ada mitosis dan sitokinesis. Nah, sekarang kita bahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada semua jaringan tubuh, baik itu jaringan tubuh somatik atau vegetatif maupun jaringan germinatif atau jaringan generatif. Tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis ini bisa kita singkat menjadi promat atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan mitosis ini adalah dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama persis dengan induknya atau bersifat diploid. Nah, pembelahan secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, reproduksi aseksual, atau untuk mempertahankan jumlah kromosom. Kemudian, kita akan bahas satu-satu mengenai tahapan dari pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu tahapan profase. Nah, pada tahap profase ini terlihat ada dua sentriol. Nah, yang nantinya sentriol tersebut yang satu akan tetap berada di tempat dan yang satu lagi akan menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, dari sentriol tersebut memancarkan filamen-filamen atau yang disebut dengan benang spindle yang nantinya akan terhubung satu sama lain. Kemudian masih terlihat ada membran inti yang nantinya membran inti tersebut bisa dilihat di gambar itu akan mulai menghilang. Kemudian atau mulai terpecah-pecah. Kemudian ada nukleolus, ada kromatin. Nah, kromatin-kromatin tersebut akan berubah menjadi benang kromatin, kemudian memendek dan menebal dan menjadi kromosom. Kemudian ada bagian yang menggantung atau disebut dengan sentromer. Nah, sentromer ini merupakan bagian dari kromosom yang tidak menyerap warna. Kemudian berkaitan dengan itu, kemudian nukleolus itu akan mulai mengecil dan menghilang. Nah, kemudian yang kedua masuk pada tahap metafase. Pada tahap metafase terlihat kromosomnya berjajar pada bidang ekuator. Kemudian membran intinya sudah menghilang, seolah terlihat kromosomnya itu atau bagian sentromernya itu seolah berpegang pada benang-benang spindle gelondong pembelahan. Jadi jika kita ingin melihat kromosom, nah pada yang paling jelas itu pada saat metafase seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap anafase. Pada anafase, kromatid-kromatid itu akan berpisah, saling memisahkan diri yang ditarik oleh benang-benang gelondong
pada arah yang berlawanan. Nah, kinetokor yang masih melekat pada benang spindle itu berfungsi untuk menunjukkan jalan, kemudian si kromatid mengikuti di belakang. Nah, pada saat anafase tersebut, si kromatid-kromatid itu akan berlaku menjadi kromosom yang baru. Kemudian yang terakhir ada tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini, kromatid-kromatid akan mengumpul pada kutub-kutub. Benang spindle sudah menghilang, kemudian kromatidnya akan kusut dan akan muncul butiran-butiran kromatid. Kemudian membran inti terlihat kembali dan nukleolus juga terlihat lagi. Kemudian terjadi proses sitokinesis, yaitu pada bidang ekuator muncul lekukan yang semakin lama semakin ke dalam, kemudian membagi sel induk menjadi dua yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, itulah akhir dari pembelahan mitosis. Selanjutnya, kita bahas mengenai pembelahan meiosis. Pada hewan bersel banyak, pembelahan meiosis ini untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet. Nah, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga anak memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian, pada tumbuhan, pembelahan meiosis ini terjadi di putik. Kemudian, pada hewan terjadi pada sel kelamin. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi melalui dua rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian hasil dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya atau bersifat haploid. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1 itu dibedakan menjadi beberapa fase. Yang pertama ada tahap profase 1. Pada tahap profase 1 itu dibagi lagi menjadi 5 bagian yang bisa kita singkat menjadi lezipadidia atau leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, yang pertama yaitu tahap leptoten, itu di mana si benang-benang kromatid itu membentuk menjadi kromosom. Kemudian masuk ke yang kedua atau zigoten. Nah, pada tahap zigoten ini si kromosom-kromosom yang sama bentuknya atau kromosom homolog itu berdekatan dan bergandengan. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga yaitu pakiten. Nah, pada tahap pakiten ini si kromosom yang bergandengan tadi itu menggandakan diri tetapi masih dalam satu ikatan sentromer sehingga terbentuk tetrad. Kemudian masuk ke yang keempat yaitu diplotet. Nah, pada tahap diplotet ini kromosom-kromosom tadi itu membesar dan memendek. Kemudian masuk ke tahap diakinesis yaitu perpindahan plasma dan persiapan menuju metafase 1. Nah, pada metafase 1 itu terlihat bivalen-bivalennya itu berjajar pada bidang ekuator. Nah, setelah itu kemudian masuk ke yang ketiga yaitu anafase. Pada tahap anafase, kromatid-kromatid yang tadi berjajar itu saling memisahkan diri ke arah kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang-benang spindle. Kemudian masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap telofase. Pada tahap telofase kemudian terjadi sitokinesis sehingga sel induk yang tadinya bersifat diploid sekarang sudah menjadi bersifat haploid seperti itu. Selanjutnya masuk pada tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 itu juga terjadi fase-fase atau tahap-tahap seperti yang pada meiosis 1 yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada profase 2 itu si benang-benang gelondong itu terbentuk lagi. Kemudian pada masuk ke tahap metafase, si kromosom-kromosom tersebut menempatkan diri pada bidang ekuator. Kemudian masuk kepada tahap anafase, kromatin-kromatin tersebut ditarik dan saling memisahkan diri ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini sudah merupakan kromosom. Kemudian masuk ke tahap telofase. Pada tahap telofase terjadi sitokinesis lagi, kemudian membran inti juga terbentuk kembali. Lalu
Apa sih perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Nah, pembelahan mitosis dan meiosis ini bisa dibedakan dari tujuan pembelahan tersebut, kemudian dari tahapan-tahapannya sudah jelas ya pasti berbeda, kemudian tempat terjadinya pembelahan sel, kemudian replikasi DNA-nya kapan terjadi, kemudian yang terakhir adalah hasil dari pembelahan sel tersebut seperti apa. Nah, untuk yang bagian ini nanti akan kalian tuangkan pada LKPD 1. Kemudian, bagaimana sih keterkaitan antara pewarisan sifat dengan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Yang pertama, pada pembelahan mitosis, bagaimana penurunan sifat itu terjadi? Nah, penurunan sifat atau pewarisan sifat itu terjadi karena pada pembelahan mitosis itu terjadi pada semua jaringan tubuh sehingga kecuali sel kelamin ya, sehingga semua sifat-sifat sel-sel tubuh itu akan senantiasa sama atau identik dengan induknya. Contoh nyata dari pembelahan mitosis ini terjadi pada cara-cara reproduksi secara vegetatif, misalnya stek, kemudian kultur jaringan, juga cloning. Nah, sedangkan untuk pewarisan sifat melalui pembelahan meiosis ini terjadi secara generatif atau melalui perkawinan, sehingga hasil dari fertilisasinya, zigot hasil fertilisasinya itu memiliki setengah sifat dari induk jantan dan setengah sifat dari induk betina. Nah, baik anak-anak, itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Untuk selanjutnya mengenai gametogenesis kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekian dulu ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.